dan nama saya Maria Manenggolan dan NIM saya 24010111. Yosua diperkirakan ditulis antara 1400 sampai 1200 sebelum Masehi setelah penaklukan Kanaan. Kedua, kitab sejarah kitab. Kitab Yosua adalah bagian dari kitab Perjanjian Lama dalam Alkitab dan mencatat perjalanan bangsa Israel memasuki dan menaklukkan tanah Kanaan. Yang ketiga, pembagian atau susunan kitab. Kitab ini dibagi menjadi 3, yaitu penaklukan Kanaan, pembagian Kanaan, ketiga peringatan dan pesan penutup. Keempat, tema kitab. Tema utama kitab Yosua adalah kepemimpinan, iman, dan pemenuhan janji Tuhan kepada Israel. Kelima, penulisan kitab. Tradisi menganggap Yosua sebagai penulis utama, meskipun beberapa bagian mungkin ditulis oleh pengikutnya. Keenam, latar belakang penulisan. Penulisan kitab ini terjadi setelah perjalanan panjang bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian dengan fokus pada penaklukan dan pembagian tanah. Yang ketujuh, tujuan kitab. Tujuan utama kitab ini adalah untuk mengingatkan bangsa Israel terhadap kebaikan dan janji Tuhan serta menegaskan pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Kedelapan, jenis sastra. Kitab Yosua termasuk dalam genre naratif sejarah dengan unsur-unsur hukum dan puisi. Dan yang terakhir dari kitab Yosua yaitu pesan moral. Pesan moral yang dapat diterapkan adalah pentingnya iman dan ketaatan kepada Tuhan serta tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan warisan yang diberikan. Juga perlunya bersatu dalam menghadapi tantangan dan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Hakim-Hakim. Yang kami akan jelaskan ada beberapa poin tentang kitab Hakim-Hakim, yaitu tahun penulisan kitab Hakim-Hakim, sejarah kitab Hakim-Hakim, pembagian susunan kitab Hakim-Hakim, tema kitab Hakim-Hakim, penulisan latar belakang dan penulisan kitab, tujuan kitab Hakim-Hakim, jenis sastra dan kitab, pesan moral yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan pada kitab Hakim-Hakim. Berikut adalah ringkasan tentang kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim diperkirakan ditulis antara 1200 sampai 1000 sebelum Masehi, setelah peristiwa pelakuan Kanaan. Sejarah kitab. Kitab ini merupakan bagian dari Alkitab Ibrani dan menggambarkan periode kepemimpinan di Israel sebelum monarki. Kitab bangsa Israel dipimpin oleh para hakim. Pembagian atau susunan kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk yang pertama pengantar atau Hakim-Hakim 1, menceritakan kondisi awal bangsa Israel di Kanaan. Dan yang kedua, kisah para hakim atau Hakim-Hakim 2. Yang ketiga yaitu epilog atau Hakim-Hakim 17 sampai 21, menyajikan 2 kisah tambahan yang menggambarkan moral dan sosial. Yang poin selanjutnya yang saya jelaskan yaitu tema kitab. Tema utama termasuk siklus penurunan moral dan penyelamatan, ketaatan dan ketidaktaatan bangsa Israel terhadap Tuhan, kekuatan kelemahan pemimpinan. Yang ketiga, penulisan kitab. Identitas penulisannya tidak jelas, tetapi tradisi Yahudi meyakinkannya dengan Samuel. Latar belakang penulisan kitab. Kitab ditulis dalam konteks pasca penaklukan Kanaan, berfokus pada tantangan yang dihadapi bangsa Israel dalam mempertahankan identitas dan iman mereka. Tujuan kitab Hakim-Hakim. Tujuannya adalah untuk mengingatkan bangsa Israel tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan bahayanya dari penyembahan berhala. Jenis sastra. Kitab Hakim-Hakim mengandung elemen naratif, puisi, dan alegori, menciptakan cerita yang kuat dengan pesan moral. Pesan moral. Beberapa pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari meliputi pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan taat, bahaya dari
pengabaian nilai-nilai moral dan kepercayaan. Pentingnya pertobatan dan kembalinya kepada Tuhan setelah kesalahan. Kitab ini mengajak pembaca untuk merenung dampak dari tindakan individu dan kolektif dalam konteks spiritual dan sosial. Kitab Rut. Kitab Rut adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang memiliki banyak aspek menarik. Berikut adalah rincian mengenai kitab ini. Tahun penulisan. Tahun penulisan kitab Rut tidak pasti, tetapi diperkirakan ditulis antara abad ke-10 dan ke-6 sebelum Masehi. Sejarah kitab. Kitab Rut menceritakan kisah seorang wanita Moab yang menjadi nenek moyang Raja Daud. Kisah ini mengangkat tema kesetiaan, cinta, dan pengorbanan. Pembagian atau susunan kitab. Kitab Rut terdiri dari 4 pasal yang mengikuti alur cerita yang jelas. Pasal 1, kembalinya Rut dan Naomi ke Bethlehem. Pasal 2, Rut bekerja di ladang Boas. Pasal 3, Rut meminta perlindungan kepada Boas. Pasal keempat, pernikahan Rut dan Boas serta garis keturunan yang dihasilkan. Tema kitab. Beberapa tema utama dalam kitab Rut termasuk kesetiaan dan pengorbanan, keterlibatan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kebaikan dan kasih. Penulis kitab. Tradisi menyebutkan bahwa Nabi Samuel mungkin adalah penulis kitab Rut, meskipun tidak ada kepastian. Latar belakang penulisan kitab. Kitab ini ditulis dalam konteks masyarakat Israel pasca penangkapan bangsa Israel dan mencerminkan keadaan sosial serta tantangan yang dihadapi pada masa itu. Tujuan kitab. Tujuan penulisan kitab Rut adalah untuk menunjukkan bagaimana seorang Moab yang dianggap asing dapat menjadi bagian dari garis keturunan Mesias serta mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial. Jenis sastra dari kitab. Kitab Rut termasuk dalam sastra naratif dengan elemen puisi dalam beberapa bagian. Gaya penulisan yang lembut dan menggugah emosi membuat kisahnya sangat menarik. Pesan moral. Pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kitab Rut meliputi pentingnya kesetiaan dalam hubungan, menunjukkan kebaikan dan kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakang, menghadapi kesulitan dengan iman dan keberanian. Kitab Rut mengajarkan bahwa kasih dan kesetiaan dapat menjembatani perbedaan dan menciptakan keluarga yang kuat.